Pada tahun 2020 terjadi panic buying dan 2021 panic selling. Varian tanaman hijauan terutama yang harganya turun drastis ya, menurunkan harga tanaman hias ini memang kami lakukan peristiwa anthurium. Halo, jumpa lagi di my channel, My Plant Diary, channel yang bakalan bahas tentang identifikasi tanaman, cara merawat, permasalahan dan solusinya sampai dengan perbanyakan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan komen untuk diskusi lebih lanjut. Jangan lupa juga untuk follow IG Zulfa Flower Surabaya Plant Shop untuk mendapatkan tanaman yang kamu idamkan. Halo, jumpa lagi dengan aku Zulfa di my channel, My Plant Diary. Saya lama sekali gak muncul di video ya, tapi untuk kali ini saya muncul di video karena topik bahasan kita sangat menarik, yaitu mengenai fenomena turunnya harga tanaman hias di tahun 2021. Kira-kira penyebabnya apa saja ya? Yuk kita diskusi. Yang pertama, karena populasi tanaman hias sudah memenuhi permintaan pasar, termasuk yang pada saat itu rare. Saya mulai jualan tanaman hias itu 2016 akhir. Jadi 2017, 2018 itu memang jenis-jenis monstera itu mulai naik, walaupun yang pilo menyusul kemudian. Tetapi eranya monstera memang sudah dimulai dari 2018, 19, 20, 21, 4 tahun itu sudah sangat cukup untuk perbanyakan dalam jumlah massal yang kemudian akhirnya sudah bisa memenuhi permintaan pasar dan tidak lagi menjadi tanaman yang disebut sebagai rare. Begitu juga dengan philodendron yang beranjak naik 2018, 2019 dan puncaknya pada saat pandemi. Permintaannya semakin tinggi, kemudian harganya juga melambung tinggi karena kita belum bisa memperbanyak dalam jumlah yang memenuhi permintaan pasar. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian petani kita kan juga tidak hanya satu ya, mereka memperbanyak dari 1 kemudian jadi 10, jadi 50, jadi 100 dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah akhirnya harga bisa diturunkan karena kita sudah memiliki stok yang lumayan banyak. Varian tanaman hijauan terutama yang harganya turun drastis ya dibandingkan dengan tanaman var, karena memang tanaman hijauan ini seberapa banyak pun mau di cutting, mau diperbanyak, itu tanamannya akan sama dengan induknya, anakannya sama dengan induknya. Berbeda dengan tanaman variegata yang kalau kita cutting, kita perbanyak, itu belum tentu anakannya seperti induknya. Kadang ternyata indukannya itu bagus, batangnya bagus, tapi anakannya jadinya hijau. Ada yang hanya nyiprit, ada yang bagus, ada yang terlalu menor, bahkan langsung albo. Itu kalau albo, aduh sudah pasrah aja deh gitu. Itu yang menyebabkan tanaman hijauan akhirnya jauh lebih drastis turunnya. Kemudian biaya belajar dan juga modal dari para pengembang biak ini, saya bilang pengembang biak ya karena tidak hanya petani aja, tapi juga para plant collector yang mereka juga sudah bisa menjual hasil perbanyakannya sendiri, nggak hanya harus petani ya. Jadi mereka sudah pada balik modal, sudah pernah jual pucukan-pucukan, kemudian untuk mengembalikan modal untuk beli tanaman yang lain seperti itu. Akhirnya berapapun yang mereka punya stoknya, mereka sudah tidak menginginkan harga yang tinggi lagi. Pokoknya harga yang dipatok sekarang itu sudah merupakan setidaknya laba lah ya, paling nggak hanya dikurangi dengan pot, hanya dikurangi dengan media, pupuk, perawatan dan lain sebagainya, tenaga kerja, sewa lahan yang tidak setinggi harga awal, sehingga mereka pun juga memutuskan untuk tidak apa-apa walaupun harganya ini diturunkan agar lebih banyak orang yang bisa memiliki tanaman tersebut. Kalau zamannya saya dulu di 2016 masih belum banyak yang sharing tentang perbanyakan tanaman hias, walaupun itu pilo monstera ya, jadi hanya mulut ke mulut aja dari kenalan-kenalan seperti itu dan banyak trial and errornya.
Kalau sekarang banyak banget YouTuber, influencer, selebgram di dunia pertanaman hias yang mereka sharing ilmunya untuk perbanyakan tuh kayak apa, batangnya harus diolesi fungisida, terus akar anginnya bisa diolesi dengan Clonec untuk mempercepat perakaran misalnya. Di video-video saya juga ada cara-cara perbanyakan. Kemudian yang pertama kali lumut hutan dan sphagnum moss untuk perbanyakan itu sangat berjasa sekali. Kemudian juga lama-kelamaan walaupun tidak menggunakan lumut atau sphagnum moss kayak saya, akhirnya menemukan komposisi media tanam yang pas untuk meminimalisir kebusukan dan kegagalan dari perbanyakan tersebut. Dan ini akhirnya membuat para pemula yang otodidak dengan menonton video-video tersebut bisa berhasil memperbanyak tanaman sehingga populasi tanaman kita juga bertambah banyak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini sudah berjalan bertahun-tahun, tanaman-tanaman yang sudah keluar di tahun 2018, 2019 kayak Paraiso Verde contohnya yang paling gampang, itu mereka yang pengkolektor dengan budget lebih untuk hobi tanaman hias dan berani untuk istilahnya kayak nanggung resiko lah begitu, karena kan tanaman ini memang belum pernah dirawat. Dengan budget yang tinggi, mereka berani ambil, itu jumlah orangnya semakin menipis. Mereka di 2021 pasti sudah pada punya gitu. Akhirnya kita harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan atau daya beli dari pasar. Mau tidak mau, kita harus menurunkan harga. Pada tahun 2020 terjadi panic buying dan 2021 panic selling. Bagi mereka yang menganggap tanaman adalah investasi di tahun 2020 karena harganya yang terus melonjak tajam dan menganggap tanaman adalah batu loncatan untuk segera mendapatkan pundi-pundi cuan gitu, mereka akhirnya menyikapi turunnya harga sedikit demi sedikit, mereka menjadi panik dan tiba-tiba menjual dengan harga murah, bahkan ada yang jual rugi. Mereka apalagi dihantui dengan peristiwa Anturium dulu, tragedi gelombang cinta begitu yang tiba-tiba tidak ada harganya sama sekali di pasaran, yang tadinya harganya puluhan hingga ratusan juta. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan akhirnya ketika mereka upload di internet, di online, di story ataupun di Instagram, Facebook, akhirnya harga panic sellingnya mereka ini menjadi seperti standar untuk yang lain juga menurunkan harga, padahal sebenarnya harga belum turun sampai segitunya. Nah, ini makanya kita harus bisa lebih bijak ya menyikapi bahwa tanaman ini sebenarnya bukanlah investasi tetapi lebih mirip dengan trading. Seperti itu, kita harus ada antisipasi bagaimana menyikapi dan bagaimana caranya jika tanaman tersebut nantinya akan turun. Bagaimana kita menyikapi turunnya tren harga ini nanti kita akan bahas di next video di selanjutnya ya. Ekspor itu juga berpengaruh. Salah satu yang membuat harga menjadi naik kemarin adalah permintaan ekspor yang tinggi. Tetapi di bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu adalah musim dingin atau salju di negara-negara Eropa. Dan itu juga berpengaruh karena ekspor tujuan negara ini juga berkurang permintaannya. Itu juga menyebabkan harga menjadi sedikit turun karena tanaman di pasaran karena permintaannya tadi untuk ekspor turun, otomatis barang di pasaran juga lebih banyak seperti itu. Nanti biasanya akan pulih di sekitar bulan Maret, April. Itu pun juga terjadi di tahun-tahun lalu. Beredarnya barang dari importir dulu itu hanya dijual grosiran, kemudian dari pengepul ke pengecer itu melewati rangkaian perjalanan yang lumayan gitu ya. Akhirnya harga sampai di customer memang lebih tinggi. Tetapi untuk sekarang banyak importir itu yang menjualnya ecer langsung ke seller-seller, jadi jalurnya terpotong begitu, sehingga harga pun juga menjadi lebih rendah.
Pandemi ini datangnya ternyata bergelombang-gelombang sampai tahun 2021 pun belum tuntas gitu ya. Pada akhirnya perekonomian masyarakat terpengaruh, banyak usaha yang bangkrut, kemudian mereka lebih memilih untuk ngekip keuangannya ini untuk tidak dibelanjakan. Kemudian juga mengutamakan kebutuhan pokok, pendapatan banyak yang turun, mengutamakan untuk bertahan hidup. Akhirnya mereka mulai merawat yang ada aja. Nah, menurunkan harga tanaman hias ini memang kami lakukan agar masa hype tanaman hias ini bisa lebih panjang lagi. Jadi kita menyesuaikan dengan budgetnya masyarakat, kita menyesuaikan dengan daya belinya masyarakat agar hype tanaman ini tidak hilang begitu saja. Masa pandemik ini selain melahirkan para penghobi baru, juga para seller baru. Karena mereka yang hobi tanaman hias bisa memperbanyak tanamannya sendiri, kemudian memiliki stok yang lebih banyak, tempatnya sudah nggak cukup. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi seller tanaman hias. Apa salahnya sambil berjualan gitu ya, sambil cari cuan. Nah, di tengah seller yang banyak ini, ada beberapa oknum yang melakukan penjualan tanaman itu fresh cut, dan itu kepada pemula. Akhirnya pemula yang membeli tanaman fresh cut tidak bisa menyelamatkan, ada yang akarnya busuk, batangnya sudah terlanjur busuk, kemudian akar hanya dijual dengan akar angin, dan akar anginnya nggak bisa jalan akarnya. Ini yang membuat pemula itu kapok ataupun juga merasa trauma, sudah beli mahal-mahal tapi ternyata tanamannya mati. Nah, ini juga memberikan pelajaran gitu buat kita bahwa jangan buru-buru menjual tanaman atau buru-buru balikin modal gitu ya, atau buru-buru ingin mendapatkan cuan. Tapi kita harus menjaga kualitas dari tanaman yang kita jual agar para pembeli atau penghobi-penghobi baru ini mereka tidak kapok untuk membeli tanaman selanjutnya, dan mereka semakin berani untuk membeli tanaman dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah kasus penipuan. Penipuan itu tidak hanya barang tidak dikirim, ya, kalau yang tidak dikirim sudah banyak kasusnya dan ya kejadiannya seperti itulah ya. Tapi juga mereka menjual dengan ketidaksesuaian ID dengan harga. Saya pun juga pernah tertipu dulu beli Glorious dengan harga Glorious tentunya, tapi yang datang adalah Gloriosum. Kemudian beli White Wizard, yang datang adalah White Knight. Kemudian beli, yang ini pasti banyak korbannya, itu adalah Philodendron Fuji Petiole. Kemudian kita belinya dengan ID Nangaritense. Ini banyak sekali ini korbannya ini. Silakan tunjuk tangan di kolom komentar ya yang tertipu atau yang jadi korban dari Fuji. Padahal sebenarnya Fuji ini memiliki kemiripan dengan Nangaritense ya. Jadi dia berpotensi untuk memiliki harga yang tinggi juga. Tapi sayangnya entah, saya nggak tahu ya, importir ataukah dia memang pemulia tanaman ini tidak bisa atau tidak mau mempertahankan harga. Terlalu cepat mereka dari harga yang tinggi kemudian dijual obral. Nah, kita punya PR yang berat nih untuk mengembalikan modal, karena jumlahnya harus banyak banget untuk balikin modal. Banyak yang beralih profesi menjadi seller tanaman hias, dan ini menjadikan persaingan harga sangat ketat bagi mereka yang bersaing harga. Nah, ini juga kadang ingin dikenal lebih murah gitu, akhirnya menurunkan harga yang tadinya hanya 10.000, 50.000, 100.000. Nah, ini juga adalah faktor dari turunnya harga tanaman hias. Customer pastinya mereka juga senang ya memilih mana nih seller-seller yang terkenal jual murah, yang bertani sendiri kemudian bisa menjual dengan kualitas yang lebih bagus dan juga menjual dengan harga yang affordable gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, pilihan-pilihan seller yang banyak ini, kemudian persaingan harga yang terjadi di pasar itu membuat harga juga
bersaing untuk turun, bersaing untuk memberikan yang lebih murah, bersaing untuk lebih terkenal atau lebih dikenal dengan harganya yang paling murah di antara yang lain. Nah, ini juga berpengaruh, walaupun sebenarnya persaingan harga itu menurut saya nggak sehat ya, dan imbasnya sebenarnya pada kita sendiri. Kita itu bertani, memperbanyak tanaman, itu kan prosesnya nggak mudah ya. Jadi kita harus bisa menghargai usaha dan kerja keras kita sendiri, dengan jangan sampai tanaman ini menjadi barang obralan, istilahnya seperti itu, atau bahkan sampai terbuang-buang. Karena semakin turun harga tanaman ini, akhirnya ketertarikan mereka untuk membeli itu juga semakin turun juga, karena ternyata tanamannya udah nggak rare, aku tunda beli pun juga nggak masalah gitu kan. Besok-besok deh belinya, semakin turun semakin terjadi penundaan pembelian dari customer. Kemudian tempat yang terbatas dari para penghobi tanaman hias, karena di perkotaan ada yang tinggal di apartemen, ada yang tinggal di perumahan, sehingga hanya mengandalkan teras yang sempit aja sih atau garasi. Kemudian ada juga sih yang punya balkon gitu ya, tapi tetap aja terbatas. Nah, ini akhirnya sudah penuh nih. Kemarin pada masa puncaknya pandemi ini banget, getol banget untuk nyari tanaman-tanaman, ngumpulin jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Akhirnya tempatnya sudah penuh, yang menyebabkan para penghobi menahan untuk beli dan memilih-milih tanaman yang dibeli. Akhirnya mereka, aku yang bener-bener butuh yang dan sesuai dengan tempatku, sesuai dengan media yang aku pakai, sesuai dengan kebiasaan aku siram-siram, yang ini nih gitu. Akhirnya mereka lebih pilih item gitu ya. Banyak orang yang nggak wishlistin tanaman si A si B gitu, akhirnya ya udah yang si A si B akhirnya turun. Yang banyak yang wishlistin yang CD, akhirnya yang CD ini yang harganya masih bisa bertahan. Atau ada juga yang naik itu karena tanaman tersebut baru-baru hype gitu. Nah, itu tadi ya bahasan mengenai turunnya harga tanaman hias yang bisa kami analisis penyebabnya apa saja. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan di kolom komentar ya, kita berdiskusi lebih lanjut di sana. Nah, pesan saya untuk para pemula penghobi tanaman hias, jangan pernah takut untuk membeli tanaman hias dari nursery atau seller yang terpercaya, yang mereka menjaga kualitas tanamannya. Kami siap untuk memberikan tips-tips perawatan, dan kalaupun ada masalah sama-sama menyelamatkan. Ada konsultasi chat via WA, bahkan saya itu banyak yang mereka bukan customer saya tapi konsultasinya ke saya, bukan konsultasi sih ya, tapi meminta pendapat atau sharing lah ya gitu, tanya-tanya, Mbak ini gimana, ada yang kayak gini, padahal tanamannya dari seller lain. Itu buat saya nggak masalah ya. Silahkan aja, kami sebisa mungkin membantu, kalau luang pasti kami balas. Untuk petani tanaman hias, untuk seller tanaman hias, kita tetap semangat untuk memperbanyak tanaman bibit yang kita punya. Tetap semangat untuk upgrade bibit baru, tetap semangat untuk memperbanyak tanaman-tanaman jenis-jenis baru, karena kita harus terus bergerak untuk memenuhi permintaan konsumen, untuk menghijaukan rumah-rumah di seluruh Indonesia atau bahkan yang go ekspor ya. Semoga tren tanaman hias tidak akan pernah luntur, karena ini akan memberikan oksigen di sekitar kita. Terima kasih, thank you for watching. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa klik like, subscribe, and komen di bawah ya. Thank you.